Komnas HAM sudah mencatat, tapi kita juga mencatat ada beberapa adegan yang sebenarnya signifikan dalam peristiwa tersebut, rangkaian peristiwa tersebut yang tidak ditujukan. Apakah ada alasan dari kepolisian, misalnya kayak adegan yang pelecehan seksual atau adegan perusakan barang bukti itu tidak ditujukan dalam rekonstruksi kemarin? Apa ada alasan dari kepolisian terkait dengan hal itu? Yang kedua soal apa? Adegan apa? Perusakan TKP. Oh, ya, jadi memang kemarin itu fokus pada rekonstruksi terkait pembunuhan, gitu ya. Jadi memang soal obstruction of justice tidak ada. Jadi memang fokus di situ siapa berperan apa, ya siapa melihat apa, siapa menyaksikan apa, siapa ngomong apa dan sebagainya. Yang itu mengkonfirmasi bagaimana sampai almarhum Joshua yang awalnya hidup sampai meninggal. Cuman ya memang di situ rekonstruksi peristiwanya. Sejauh ini catatan Komnas HAM sendiri melihat rekonstruksi tersebut, apakah ada perbedaan? Maksudnya berdasarkan dari temuan Komnas HAM selama ini, kemudian dengan rekonstruksi kemarin, apakah ada perbedaan? Enggak, kalau pertanyaan ada perbedaan ataukah tidak misalnya dengan temuan-temuan Komnas HAM sebelum-sebelumnya, ya di dalam rekonstruksi sendiri itu ada perbedaan satu adegan dengan adegan yang lain. Yang itu yang kemarin kami sampaikan, diberikan kesempatan setiap orang yang memiliki perbedaan-perbedaan, ya memang dikasih kesempatan untuk menunjukkan perbedaan-perbedaannya dengan rekonstruksi itu. Kalau itu sesuatu yang biasa saja sebenarnya dalam proses hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mempertahankan keterangan dalam sebuah proses pidana. Nah, kalau dalam konteks temuan Komnas HAM, ya kami punya beberapa catatan yang itu akan kami tuangkan dalam laporan akhir kami. Kemarin kan disebut juga Komnas HAM beberapa hal itu terkonfirmasi secara mendalam gitu ya Mas. Itu terkait apa ya? Ya, misalnya yang paling sederhana misalnya ya, yang terkonfirmasi misalnya soal ancaman yang ada di Magelang yang diceritakan oleh Joshua kepada Vera. Ya, itu lebih gamblang dalam proses rekonstruksi. Ya, jadi memang ada proses yang ada hubungannya dengan apa yang kami dapatkan dari keluarga Jambi sejak awal. Makanya salah satunya itu mendalam. Di Saguling juga begitu. Di Saguling ada beberapa yang kami dapatkan, ya terkonfirmasi dengan adegan itu. Ya, kami kan dapat banyak hal dan itu terkonfirmasi. Yang ketiga di di Duren 3 juga begitu. Nah, proses kemarin apakah kita yang terutama yang eksternal boleh bertanya dan tidak, prosesnya nggak kayak gitu. Jadi memang proses standar di berbagai kasus, ya apalagi kami ya yang mengawasi jalannya proses itu ya nggak boleh bertanya, ya kami catat dan kami tak tahu diri. Ya, jadi kita melihat aja, ini kejadiannya, ini apa yang terjadi, kita catat aja. Kan itu kan mengekspresikan satu yang sudah diterangkan oleh semua saksi, oleh semua tersangka misalnya. Nah, itu diekspresikan dalam reka adegan. Nah, itu ya kita catat aja. Dan itu yang membuat kita dalam konteks beberapa hal yang sebelumnya kami dapatkan. Pak, dalam rekonstruksi kemarin kan di bagian awal itu kan sempat tidak disiarkan lah, dan mulai itu disiarkan pada reka adegan nomor 14, Pak. Nah, ini apakah menunjukkan di awal-awal reka adegan itu adanya tindakan pelecehan digambarkan nggak, Pak? Aduh, saya nggak tahu ya. Saya sendiri tahu kalau itu dipublikasi secara luas ketika di Saguling malah. Sebelumnya saya nggak tahu. Saya kira cuma ngambil gambar macam-macam gitu. Tapi memang secara teknis kemarin itu karena banyak orangnya, terutama di proses-proses awal, ya memang susah gitu. Ya banyak orang itu kondisinya ya panas, ya sesak dan sebagainya. Jadi saya nggak tahu apakah itu ada problem teknis akhirnya terhadap yang ditampilin di publik. Tapi yang pasti saya pribadi baru tahu
kalau itu disiarkan langsung itu ketika disangguli, ketika